Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan semua yang hadir di pagi hari ini. Mari kita awali renungan firman Tuhan di pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita ya. Selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini dengan ucap syukur atas nafas segar yang Engkau berikan kepada kami ketika kami bangun di pagi hari. Kami akan merenungkan firman-Mu. Sebagian dari firman-Mu, biarlah menjadi pelepas dahaga jiwa dan roh kami, urapi kami untuk menerima rema dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pagi hari ini adalah tetap setia. Perjalanan bangsa Israel yang tertulis di Perjanjian Lama menjadi pelajaran bagi kita umat percaya untuk selalu setia padanya. Bangsa Israel dari waktu ke waktu terus mengalami peperangan dan kemenangan yang mereka raih itu tidak lepas dari penyertaan dan campur tangan Tuhan. Hanya mereka seringkali memberontak dan berkeluh kesah. Dan itu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Firman Tuhan di 1 Tawarikh 5 ayat ini dari mengenai Bani Ruben seorang Gad Bani Ruben orang Gad dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang. Mereka ini adalah yang disebut yang sanggup berperang, yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nobat. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru pada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia Tuhan mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai pada pemenang. Gambaran akan keahlian mereka dalam berperang boleh dikatakan canggih, sangat canggih ya, tertulis bahwa mereka itu tangkas, berarti sangat terlatih, dapat memanggul perisai dan pedang, berarti stamina mereka, kondisi tubuh mereka kuat, sehat, tidak fisik saja, tetapi juga mental untuk turun ke medan perang. Selain itu mereka ahli melentur busur panah, berarti mudah untuk melibas musuh. Jadi mereka ini adalah pasukan yang sangat khusus. Tuh, akan skill mereka yang tidak terbantahkan. Mereka ini Bani Ruben dan orang Gad serta setengah suku Manasye yang tadi jumlahnya 44.760. Sekalipun mereka prajurit terpilih, terlatih sebagai tentara yang keahliannya boleh dikatakan piawai ya, mereka tetap berseru kepada Allah. Campur tangan Allah itu sangat penting untuk bisa memperoleh kemenangan. Firman Tuhan ya dan amin. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan engkaulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Di sini dikatakan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu tentara-tentara yang piawai ini pun jadi dari Bani
Ruben, orang Gad, dan setengah orang Manasye itu selalu berseru pada Tuhan. Berjalannya waktu mungkin mereka mulai tinggi hati dengan perolehan kemenangan, dan mungkin juga mereka merasa mampu dan sanggup melakukan peperangan berdasarkan pengalaman, sehingga menggunakan kekuatan sendiri. Sudah puas, istilahnya sudah puas diri. Dan tercatat di firman Tuhan 1 Tawarim 5 ayat 25 dan 26. Tetapi mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka. Maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, yang membawa mereka ke Halduk, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosen. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Sangat memprihatinkan begitu mereka berubah setia dengan berzina mengikuti segala Allah bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka. Sepertinya mereka itu lupa, apakah mereka lupa perbuatan yang luar biasa dari Allah yang memberi kemenangan gilang gemilang bagi bangsa Israel. Musuh-musuh mereka dimusnahkan Allah, dan akibat dari ketidaksetiaan mereka harus menanggung akibatnya. Tuhan menggerakkan Raja Asyur untuk mengangkut orang Ruben, orang Gad, dan setengah orang Manasye, suku Manasye, ke dalam pembuangan. Padahal mereka ini pasukan yang sangat canggih, sangat piawai dulunya. Dalam hal ini kita boleh kagum terpesona dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya harus kita ingat selalu ingat, bukan berkat yang menjadi tujuan utama, tetapi siapa yang menjadi sumber berkat. Tuhan adalah fokus dan andalan kita. Kita selalu mencari wajahnya dan berkenan kepadanya, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa. Dan biarlah gambaran dari bangsa Israel yang tadinya begitu luar biasa, pasukan-pasukan ini, karena kita kan adalah pasukannya Tuhan, tentaranya Tuhan. Kita belajar untuk tetap setia, jadi selalu setia dengan Tuhan, tidak berubah, tidak mengalihkan pandangan kita kepada yang lain. Biarlah kita ini adalah pasukan-pasukan yang berkenan di hadapan. Demikian renungan firman pagi hari ini untuk kita agar tetap setia mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar selalu mengandalkan Engkau, Roh Kudus, dalam segala musim kehidupan kami, dengan tinggal di dalam Engkau, sehingga kami tidak goyah oleh tawaran dunia, melainkan terhisap di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan kami didapati setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.